Selamat datang di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Lama tak jumpa ya, mungkin gue langsung aja. Jadi hari ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang kematian misterius seorang wanita bernama Cindy James. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Cindy James lahir di British Columbia, Kanada pada 12 Juni 1944. Dia ini menghabiskan masa remajanya di Ottawa, salah satu kota di Kanada ya. Dan ketika umur 18 tahun, dia ini melanjutkan pendidikannya ke Vancouver, di mana dia ingin menjadi seorang perawat di rumah sakit ya. Jadi dia sekolah perawat dulu. Ketika menjalani sekolah keperawatan itu 3 tahun berjalan, dia ini bertemu dengan salah satu pengajarnya ya, bernama Roy Makepeace. Roy Makepeace ini adalah seorang psikiatris asal Afrika Selatan. Nah, dari situ mereka menjalin hubungan asmara ya. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1966, mereka memutuskan untuk menikah. Keluarga dari Cindy James ini sempat ragu dengan pernikahan mereka ini karena keduanya ini mempunyai umur yang cukup jauh ya, terpaut cukup jauh, di mana Ray ketika itu sudah berumur 40 tahun dan juga Cindy masih berusia 22 tahun. Dan benar saja ya, pernikahannya ini dipenuhi dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik dari Roy Makepeace dan juga dari Cindy James-nya sendiri ya. Jadi Roy Makepeace ini merasa bahwa Cindy James ini sering teriak-teriak nih, nggak jelas gitu. Ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan juga Cindy merasa kalau Roy ini suka main tangan lah dia, KDRT kepada Cindy. Akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 1982. Setelah perceraiannya dengan Roy, Cindy ini karena dia kan mau gak mau hidup sendirian ya, dia mulai mengalami gangguan-gangguan dan juga teror yang menimpa dirinya. Pada 7 Oktober 1982, Cindy mengalami gangguan dari seseorang yang menelponnya ya, seseorang tak dikenal yang menelponnya, dan hanya berbicara tentang kekerasan lah, tentang seksualitas, pokoknya berbicara hal yang sangat mengganggu Cindy. Teror atau gangguan telepon ini dialami Cindy hampir setiap hari. Setelah itu gangguan mulai meningkat di mana Cindy melaporkan ke polisi bahwa ada yang melempar batu ke jendela rumahnya serta masuk ke dalam rumahnya, tetapi tidak ada satupun barang yang diambil oleh orang tersebut. Seorang polisi yang menginvestigasi laporan dari Cindy ini bernama Pat McBride. Dia ini mencurigai mantan suaminya Cindy yang melakukan hal tersebut. Walaupun ketika diinterogasi ya, Roy menyangkal tuduhan tersebut. Hingga pada suatu hari ya, ketika Pat McBride sedang berada di rumah Cindy untuk berjaga-jaga, dia melihat Roy memarkirkan kendaraannya di dekat rumah Cindy. Langsung aja si Roy ini didatangi oleh Pat, sang polisi tersebut. Ketika didatangi, Roy ditanya, "Kamu ngapain di sini?" Nah, Roy berkata bahwa dia ingin membantu Cindy. Dia pengen menangkap juga orang yang mengganggu Cindy selama ini gitu ya. Akhirnya mereka berdua pun pada sore hari itu hingga malam ya berjaga lah di dekat rumah Cindy. Siapa tahu mereka berdua menangkap pelakunya. Tetapi ya tetap saja tidak ada orang yang muncul ke rumah Cindy ketika mereka berdua ini berjaga. Hasilnya nihil lah. Gangguan terhadap Cindy tetap terjadi. Mulai dari telepon dari orang yang tidak dikenal, ada tetangganya yang memberi kabar bahwa ada suara aneh di rumahnya ketika Cindy sedang tidak ada di rumah. Dan pada hari Natal di tahun 82 ya, Cindy ini menemukan sebuah pesan di depan rumahnya bertuliskan Merry Christmas. Tetapi ditambahkan dengan foto mayat seorang wanita. Entah siapa mayatnya. Berlanjut ke tahun berikutnya yaitu di tahun 83,
gangguan terhadap Cindy James ini meningkat menjadi gangguan terhadap fisiknya ya, yaitu kekerasan fisik terhadap Cindy James. Seorang teman dekat Cindy bernama Agnes Woodcock ketika itu sedang mainlah ke rumah Cindy dan mendapati Cindy tidak sadarkan diri di halaman belakang rumahnya. Dengan kondisi ada stocking yang melilit di lehernya Cindy. Ketika Cindy sudah siuman ya, sudah sadar, Cindy ini mengatakan bahwa ada seorang pria yang menyerangnya memakai pisau dan memasukkan Cindy ke dalam garasi rumahnya. Di sana ia mengancam Cindy jika dia melaporkan pria ini ke polisi, dia akan membunuh saudara perempuannya. Ketika itu Cindy langsung dicekik dan pria itu melakukan kekerasan seksual pada Cindy. Tetapi anehnya ketika diperiksa oleh dokter sama sekali tidak menemukan luka akibat kekerasan seksual kepada Cindy. Setelah kejadian itu, Cindy James memutuskan untuk pindah rumah untuk mencari suasana baru. Dia tidak hanya pindah rumah, dia juga mengganti warna mobilnya. Dia juga menyewa seorang private investigator ya bernama Ozzy Caban. Di mana si Ozzy ini dia bertugas untuk menjaga Cindy dan ya menginvestigasi ya siapa sih di balik semua ini gitu. Soalnya kalau oleh kepolisian ini karena seringnya laporan yang dibuat oleh Cindy, kepolisian tuh mulai agak ini bener gak ya? Udah mulai kayak gitu. Makanya dia menyewa seorang private investigator. Serta Cindy ini juga kemana-mana membawa pepper spray untuk keamanan dia sendiri. Walaupun begitu, tetap aja nih telepon-telepon dari orang tidak dikenal ini tetap terjadi ya. Entah gimana caranya, pokoknya rumahnya tetap diteror oleh orang tak dikenal ini nih. Nah, hampir setahun setelah penyerangan fisik itu ya, hampir setahun nih, Ozzy Caban ini, dia mendapatkan telepon dari Cindy pada 30 Januari 1984. Nah, teleponnya ini sepertinya sangat urgent banget nih. Jadi, mau gak mau Ozzy Caban langsung meluncur ke rumahnya Cindy James. Nah, ketika Ozzy Caban ini sampai di rumahnya, rumah Cindy terkunci. Ozzy langsung mendobrak pintu rumah Cindy dan di dalamnya menemukan Cindy itu sedang tidak sadarkan diri ya. Di samping tubuh Cindy juga ada sebuah pesan bertuliskan, "Kamu harus mati." Setelah hari itu, hari terus berganti ya kan, menjadi sebulan, 2 bulan. Penyerangan terhadap Cindy, propertinya yaitu rumahnya, dan juga anjingnya itu masih sering terjadi. Dia juga suka dikirimkan foto berisi foto-foto tidak senonoh lah gitu. Kembali di saat itu, kecurigaan Cindy ini semakin menjadi kepada mantan suaminya yaitu si Roy. Di tahun 84 itu polisi seringkali meminta keterangan si Roy atas gangguan yang diterima oleh Cindy ya. Roy membantah semua hal tersebut karena dia merasa ya gue nggak melakukan hal itu. Polisi pun jadi bingung kan. Hingga pada bulan Oktober di tahun yang sama, Cindy ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan ya. Ketika itu dia tuh sedang menjalani sebuah sesi dengan hipnoterapis ya. Nah, dia mengatakan nih ke hipnoterapisnya bahwa dia pernah melihat 2 pembunuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya, Roy, ketika mereka sedang berlibur ke sebuah pantai. Jadi pada saat itu mereka belum bercerai ya. Ketika belum bercerai, si Cindy bilang bahwa Roy melakukan 2 pembunuhan. Nah, kepolisian pun langsung menyelidiki kesaksian Cindy tersebut kan, benar atau tidaknya. Kembali kepolisian ini menemukan keanehan. Karena saudara perempuan Cindy pada saat itu ikut berlibur ya. Dia mengatakan bahwa ketika itu tuh nggak ada sama sekali pembunuhan ya yang dilakukan oleh Roy. Ya liburan aja, biasa-biasa aja, liburan happy-happy, santai-santai gitu ya. Dan tempat di mana Cindy mengatakan bahwa di sini nih tempat pembunuhannya, itu tuh tempatnya tuh nggak pernah ada. Dan
tidak ada satupun kasus tentang orang hilang di area tersebut, di area Cindy berlibur itu ya. Nah, di tengah-tengah polisi melakukan investigasi ini, Cindy ini mungkin karena tekanan atau kesehatan mentalnya ya, dia melakukan percobaan bunuh diri. Kecurigaan polisi kepada Cindy makin menjadi, karena kesehatan mental Cindy ini juga sepertinya terganggu ya. Ini berdasarkan dari pengakuan seorang psikolog yang menangani Cindy bernama Anthony Marcus, di mana dia mewawancarai Cindy tentang pelecehan dan gangguan yang dialaminya. Anthony mengatakan bahwa kemungkinan Cindy ini menderita gangguan identitas disasosiatif, yaitu suatu gangguan yang ditandai dengan periode amnesia dan tidak menyadari bahwa dirinya lah yang secara fisik melakukan pelecehan terhadap dirinya sendiri. Tapi ini adalah sebuah opini ya. Faktanya tuh masih belum tahu gangguannya ini benar atau tidak. Di tahun 1989, tepatnya di tanggal 25 Mei, Agnes Woodcock dan suaminya nih berencana untuk bermalam nih di rumah Cindy. Sekalian main nih, udah lama nih gak ketemu. Karena Cindy setelah pindah rumah kan dia sendirian ya. Ketika mereka sampai di rumahnya, ternyata rumah Cindy ini kosong dan mobilnya Cindy gak ada. Karena Agnes, teman dekatnya ini, tahu banget kondisi Cindy, dia itu merasa, wah ini aneh nih, gak mungkin dia jam segini belum ada di rumah nih. Akhirnya dia dan Agnes dan suaminya ini mengitari jalanan sekitar rumahnya Cindy untuk mencari keberadaan Cindy James di mana. Akhirnya di sebuah toko swalayan, Agnes dan suaminya menemukan mobil Cindy, tetapi Cindy-nya tidak ada di sana. Agnes pun langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Ketika polisi datang, polisi langsung menginvestigasi apa yang ada di dalam mobil itu dan ditemukan bahwa di dalam mobil itu ya, itu ada bercak darah dan juga barang-barangnya tuh berceceran ya, barang-barang Cindy, dompet dan lain-lain tuh berceceran. 2 minggu setelah mobil Cindy James ditemukan, di sebuah rumah kosong ditemukan tubuh dari Cindy James, di mana keadaannya Cindy pada saat ditemukan itu kakinya diikat, tangannya diikat ke belakang, ini seperti ini ya, dan juga stocking melilit di lehernya, dan juga Cindy James sudah tidak bernyawa. Setelah itu langsung dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian dan juga rumah sakit ya terhadap tubuh dari Cindy James. Ditemukan bahwa Cindy ini tewas karena keracunan beberapa obat, yaitu morfin, flurazepam, dan diazepam atau Valium. Nah, dalam analisa hasil otopsinya nih disebutkan pada awalnya diazepam dan flurazepam ini telah ditelan dalam jumlah besar. Nah, kedua obat ini aja ditelan dalam jumlah besar ini cukup untuk menyebabkan kematian. Dan setelah dia mengkonsumsi 2 obat itu, kemudian ditambah dengan morfin yang sulit diketahui apakah ditelan atau disuntikkan ke badan. Akhirnya penyelidikan menyeluruh, mahal dan juga panjang dimulai atas kematian Cindy James. Pihak berwenang ini mencoba memastikan apakah kematiannya disebabkan oleh sebuah pembunuhan, kecelakaan, atau bunuh diri. Lebih dari 80 saksi dihadirkan termasuk mantan suaminya Cindy, yaitu Roy Makepeace. Ini memberikan kesaksian kepada juri ya di persidangan. Dan sebenarnya, ini fakta menarik juga nih. Menarik dan agak aneh ya. Sebenarnya di setiap ada penyerangan terjadi ya, penyerangan secara fisik ataupun pembobolan rumah ya, kepolisian ini tidak pernah menemukan satu sidik jari atau bukti apapun dari orang yang Cindy percaya menyerang dirinya. Ini sangat membingungkan ya. Selama 7 tahun Cindy James merasa ada yang mengancam dirinya,
dia diserang secara fisik, ditelepon berhari-hari, tiap hari ya kan, ditelepon, terkena kesehatan mental, pindah rumah, hingga akhirnya ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Jadi, apa keputusan hakim tentang kematian Cindy James ini? Berdasarkan voting para juri, hakim memutuskan bahwa kematian Cindy James disebabkan oleh unknown event atau penyebabnya tidak diketahui. Dan kasus Cindy James pun resmi ditutup pada awal 90-an. Itu tadi kisah tentang Cindy James. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah pembunuhan ataupun bunuh diri? Tapi kalau menurut gue agak aneh juga kalau ini sebuah bunuh diri. Kalau kita merajuk pada cerita yang udah gue beberkan tadi. Mungkin ada yang punya analisa yang mendalam ya tentang kasus ini. Boleh tulis di kolom komentar juga ya. Dan juga jika ada kata-kata gue yang keliru, salah, ataupun perlu ditambahkan tentang cerita ini, boleh tolong tulis di kolom komentar. Hari ini itu dulu, sampai jumpa lagi.